Lo semua pernah gak sih, mikirin sesuatu yang tidak berujung? Misalnya lo lagi mikirin menu makan, dan lo tiba-tiba kepikiran kalau gue makan ini entar gue sakit perut. Terus kepikiran lagi tuh, kalau gue ganti makan yang ini entar gue sakit kaki, dan ujung-ujungnya lo gak jadi makan. Dan lo pernah gak sih? Misalnya lo nyesel pas waktu dulu lo salah ambil jurusan, dan lo gak bisa meredam penyesalan yang pernah lo lakuin, dan ujung-ujungnya lo kepikiran terus. Atau misalnya lagi, lo mikirin sesuatu yang belum terjadi, pas lo mempunyai rencana mau pergi muncak gitu, tiba-tiba hujan turun dan lo gak jadi berangkat, terus lo kecewa dan ujung-ujungnya lo nyalahin hujan lah, nyalahin di lo sendiri, dan alhasil lo stres, overthinking dan cemas gitu. Padahal muncak cuman bisa dilakukan 1 kali dalam setahun, itu pun pas lagi cuti, dan alhasil lo malah kepikiran terus dan gak bisa tidur, aktivitas lo gak maksimal, lo nguras energi untuk mikirin hal yang kurang penting, mikir inilah, mikir itulah, dan daripada lo menghabiskan energi untuk mikirin sesuatu yang tidak penting, mending energi lo itu buat mikirin jalan keluarnya. Dan di video naik 1% kali ini gua akan bahas, apakah overthinking itu bisa dikurangi. Sebelum kita lanjut, kalau lo pengen gue bahas tentang siapa dan apa tolong tulis di kolom komentar. Kita mulai dari pertanyaan, apa sih overthinking itu? Overthinking adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan, seolah tidak ada ujungnya. Dan gua udah bahas di awal video, kalau lo belum paham, coba deh ulang dari awal dan pahami. Apakah overthinking bisa dikurangi? Tentu saja jawabannya jelas bisa, dan gua akan ambil contoh dari seorang filsafat yang sangat familiar, mungkin sebagian dari lo sudah pernah dengar tentang Stoicism, atau biasa disebut filosofi teras. Stoikisme ini merupakan suatu filsafat Yunani kuno, yang dicetuskan oleh Zeno pada abad ketiga sebelum Masehi. Kenapa sih Stoikisme ini bisa rame diomongin zaman sekarang? Karena ajaran dari filosofi ini tuh relate banget sama kondisi yang dialamin manusia zaman sekarang, salah satunya overthinking. Salah satu pandangan Stoikisme ini adalah, manusia harus mampu mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Dengan mengontrol emosi yang ada, manusia jadi bisa lebih mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup. Stoicism ini punya 4 prinsip dasar. Yang pertama, Tuhan itu selalu peduli pada seluruh makhluk hidup. Yang kedua, hidup dengan penuh kebijaksanaan itu sangat penting untuk kebahagiaan kita. Yang ketiga, alam semesta yang ada ini bekerja di dalam suatu harmoni, jadi lo juga harus hidup harmonis bersama dengan alam. Dan yang terakhir, semua yang terjadi di dunia ini pasti ada alasannya, baik itu hal baik ataupun hal buruk, semua itu pasti sudah diatur oleh sesuatu yang memiliki kekuatan yang besar melebihi segala yang ada di alam semesta ini. Sebagai manusia tentu lo punya hal yang bisa lo kontrol dan hal yang gak bisa lo kontrol. Karena itu di dalam Stoikisme ini kita diajarkan untuk fokus aja ke hal yang bisa kita kontrol. Dari 4 prinsip Stoikisme di atas bisa disimpulkan bahwa ajaran Stoikisme ini ngajarin kita buat fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol. Stoikisme ini mengajarkan kita untuk mengontrol pikiran kita, menjaga pikiran agar lebih rasional, dan juga mengajarkan untuk tidak terlalu memikirkan hal yang terjadi di luar kendali kita. Dan seperti yang kita tahu memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali kita ini bisa jadi salah satu sumber overthinking. Nah, sekarang lo udah tahu nih prinsip-prinsip dari filosofi Stoikisme ini, terus gimana sih cara ngadepin overthinking lo pakai prinsip-prinsip Stoikisme ini? Ada beberapa quotes dari filsuf-filsuf Stoikisme, yang bisa kalian jadiin acuan cara buat ngilangin overthinking yang selalu menghantui. Yang pertama ada quote dari Marcus Aurelius yaitu, kurangi mengeluh. Bahkan ke diri sendiri, menurut Marcus ini saat lo mengeluh, lo tuh lagi ngarahin energi kita keluar, dan akhirnya energi lo ini bikin lo memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali lo. Saat kita mengeluh biasanya hal yang dikeluhkan itu adalah faktor eksternal yang ada di luar kendali lo. Nah, di filosofi Stoikisme ini lo diajarin buat fokus ke diri sendiri, fokus ke perkembangan diri sendiri, dan gak terlalu mikirin apa yang terjadi di luar kendali lo. Jadi, coba buat berhenti ngeluh tentang hal-hal yang ada di luar kendali lo, karena dengan lo terlalu memikirkan masalah eksternal yang ada, ini bisa memicu lo buat memikirkan segala hal secara berlebihan, atau overthinking. Kalau terbesit buat ngeluh, coba alihin pikiran ke hal-hal lain yang lebih positif. Yang kedua yaitu quote dari Epictetus, hindari memberitahu kepada semua orang tentang pengembangan diri kamu. Kenapa sih lo gak boleh buat ngasih tahu semua orang?
Tentang apa aja yang udah lo lakuin buat diri kita, siapa tahu orang lain bisa kasih semangat ke kita. Nah, biasanya, orang yang ngasih tahu gimana perkembangannya kepada orang lain itu punya ekspektasi untuk mendapatkan pujian, atau perhatian dari orang lain. Dan kalau lo gak dapat pujian itu dari orang lain, biasanya lo akan sedih dan mulai overthinking, memikirkan apa proses upgrade diri yang lo lakukan kurang dan lain sebagainya. Padahal kalau di ajaran stoikisme ini lo harus upgrade diri buat diri sendiri, dan karena diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk dapat pujian dari orang lain, yang mana pujian dari orang lain ini juga salah satu hal yang gak bisa lo kontrol. Yang ketiga ada quote dari Musonius Rufus yang bilang bahwa, lakukan seluruh hal secukupnya. Sebenarnya, saat Musonius mengatakan ini, konteks dari hal secukupnya ini adalah dalam hal makanan. Tapi lo juga bisa menerapkan ini ke kehidupan lo. Dengan menerapkan filosofi stoik ini, lo diajarkan untuk melakukan segala hal pada batas wajar. Sebagai manusia, lo harus menyadari bahwa tidak semua hal yang lo inginkan itu bisa lo lakukan, dan akan berjalan sesuai apa yang lo rencanakan. Karena kembali lagi ke konsep awal tadi, lo punya hal yang bisa lo kontrol dan hal yang tidak bisa lo kontrol. Dengan menyadari lo punya batasan, maka lo akan melakukan segala hal yang lo inginkan ini dengan secukupnya. Dan dengan menyadari batasan ini juga membuat lo lebih tenang dalam hidup, dan meminimalisir pikiran yang berlebihan atau overthinking. Yang keempat ada quote dari Zeno yaitu, perbanyak mendengar daripada berbicara. Zeno ini mengatakan bahwa manusia diberikan 2 telinga dan 1 mulut, artinya manusia memang seharusnya banyak mendengarkan apa yang orang lain katakan daripada banyak berbicara. Di dalam suatu percakapan, lebih baik mendengarkan terlebih dahulu opini-opini yang dikeluarkan oleh teman bicara lo, biasanya dengan lo mendengarkan pendapat mereka duluan, lo bisa mempertimbangkan apa yang bisa lo bicarakan dalam percakapan itu, dan meminimalisir untuk lo salah bicara, yang akan menyebabkan lo memikirkan perkataan itu dan berakhir overthinking. Itu dia cara mengurangi overthinking ala stoikisme, semoga bisa membantu mengurangi overthinking yang selalu lo alami. Sekian pembahasan kita kali ini dan tolong bantu channel ini, agar kita semakin semangat membuat konten. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.